Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk bagian Eropa. Salam sejahtera kami ucapkan bagi para peserta webinar yang telah hadir. Selamat datang di acara webinar yang akan membahas tips fotografi makanan yang diselenggarakan oleh KJRI Marseille dan Dharma Wanita Persatuan KJRI Marseille. Webinar kita hari ini diselenggarakan untuk mendapatkan ilmu tentang fotografi, khususnya untuk makanan, yang merupakan rangkaian dari kegiatan lomba foto yang juga dilaksanakan dalam kerangka Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan dan peringatan Hari Ibu. Topik fotografi makanan ini akan dibawakan oleh Mbak Made Kartika Kusumasari, seorang penggiat fotografi makanan dan juga konten kreator kuliner di YouTube. Selamat sore untuk Mbak Made yang telah hadir. Mbak Made ini berada di Jakarta, jadi sudah sore di sana. Oke, kami ucapkan selamat bergabung. Selamat pagi. Selamat sore Mbak Made, apa kabar? Iya, baik. Ini selamat pagi atau selamat sore jadinya nih? Selamat pagi buat semua, bonjour. Iya. Oke, kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Konjen Republik Indonesia di Marseille, Bapak Arif, Ketua DWP KJRI Marseille, Ibu Dara, Ketua DWP KBRI Paris, Ibu Sari Armanata Nasir, Ketua beserta Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu bergabung dalam webinar ini. Sebelum mulai, kami persilahkan terlebih dahulu untuk Bapak Konjen Republik Indonesia di Marseille, Bapak Arif Basalamah, untuk memberikan sambutan pembukaan dan menyapa para peserta webinar yang telah hadir. Saya persilahkan kepada Pak Konjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan di KBRI Paris, KJRI Marseille, dan juga Dharma Wanita Persatuan yang berada di negara-negara tetangga yang mengikuti webinar ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ibu Made Kartika Kusumasari, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara peserta webinar yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan buat kita untuk bergabung dalam webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyambut dengan antusias pemilihan topik penyelenggaraan webinar ini yang merupakan inisiatif kerjasama antara KJRI Marseille dan juga pengurus Dharma Wanita Persatuan yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari HUT Dharma Wanita Persatuan yang jatuhnya pada hari ini, dan juga Hari Ibu yang secara nasional kita peringati setiap tanggal 22 Desember. Pemilihan topik ini menyangkut dua hal yang saya yakin merupakan hal yang kita gemari, ya, fotografi dan makanan. Nah, fotografi saat ini semakin berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi, sehingga boleh dikatakan hampir semua orang itu terlibat dalam kegiatan fotografi, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek. Dan makanan tentunya merupakan hal yang tidak dapat kita bisa hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perpaduan dari kedua hal ini merupakan hal yang sangat tentunya menjadi hal yang diminati oleh kita semua, yang bahkan mungkin dapat memberikan keuntungan real, terutama bagi kita yang memiliki bisnis kuliner misalnya. Dan dalam kesempatan ini tentu saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Made Kartika Kusumasari yang telah berkenan menjadi narasumber dan membagikan tips-tips bagaimana melaksanakan fotografi makanan. Dan saya yakin kegiatan ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Dan insya Allah apa yang kita tujukan dalam pelaksanaan webinar ini dapat kita capai. Dan saya mendapatkan laporan juga pesertanya yang tercatat sudah di atas 200 ya, saat ini sudah mendekati 100 peserta, dan insya Allah dalam waktu dekat tentu akan sesuai dengan jumlah yang telah terdaftar sebelumnya. Demikian sambutan singkat saya, selamat mengikuti webinar ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ponjen. Berikutnya kami persilahkan kepada Ketua DWP KJRI Marseille, Ibu Dara Arif, untuk menyapa para peserta webinar. Silakan Ibu Dara. Sudah tidak sabar ya Ibu ya, mohon maaf, jadi mungkin saya akan cepat aja. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali Ibu-Ibu kita bisa bertemu pada kesempatan baik ini dalam webinar fotografi. Sebelumnya izinkan Ibu yang kami hormati, kita mengucapkan selamat ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-21 yang tepat jatuh pada hari ini. Sekaligus mari kita jelang Hari Ibu pada 22 Desember mendatang. Perkenankan saya menyapa Ibu-Ibu semua, tadi kita sudah sempat bicara-bicara juga sedikit untuk melepas kangen, yaitu Ibu Sari Armanata sebagai Ketua DWP KBRI Paris. Terima kasih Ibu atas arahannya, atas dukungannya untuk kegiatan kita ini. Kemudian juga yang terhormat tadi juga dengan Ibu Firna Mayarpas, Ketua DWP KBRI Den Haag beserta seluruh pengurus yang juga telah banyak membimbing kami. Juga terima kasih atas kehadiran Ibu semua. Mungkin sebagian dari Ibu belum bisa bergabung, tapi sudah menyampaikan akan siap berada bersama-sama kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Mira Khalif yang baru datang dari Indonesia, mungkin masih sedikit jet lag dari DWP KBRI Algier. Ibu Ati Chandra juga tadi kita sudah sempat berbicara dari Belgrade. Kemudian Ibu Vivin juga nanti insya Allah juga akan bergabung dari DWP KBRI Tehran. Kemudian Ibu Nila dari Seoul. Oh, Ibu Nila ada juga ya, Ibu Nila dari Seoul. Selamat datang Ibu, sudah lama sekali kita tidak. Terima kasih Ibu Nila, sudah lama tidak bersapa kita. Kemudian nanti juga ada Ibu Andis dari DWP, Ketua DWP IDP. Kemudian juga ada nanti akan ada Ibu Wike dari DWP Slovakia, Ibu Irina Adam dari DWP Islamabad. Ada Ibu Hilia juga insya Allah akan bergabung dari DWP KJRI Hamburg. Kemudian Ibu Eva Aji bersama pengurus, katanya sudah cukup banyak yang tertarik untuk mendengarkan dari DWP KBRI Kairo. Kemudian Ibu Teni Yul Edison juga dari DWP KBRI Berlin. Ada Ibu Feria Aji bersama pengurus juga dari Cape Town. Ibu Sinta Guru juga katanya akan hadir di sini dari DWP KJRI Jenewa. Ibu Linda juga dari Manila, DWP KBRI Manila. Ibu Ika dari Libya, dari Dakar, dan pokoknya semua ibu-ibu pengurus, mohon maaf mungkin ada yang terlewat satu demi satu, tidak kami sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf, tapi kami masih bisa melihat gambarnya, nanti kita bisa cek melalui email. Kemudian ibu-ibu juga khususnya di wilayah Perancis, khususnya di wilayah Marseille dan sekitarnya, juga ada Tedini yang menjadi juri kita nanti pada saat nanti fotografi juga akan bergabung. Selamat bergabung ya ibu-ibu. Tak lupa juga sahabat-sahabat kami di DWP Kemlu di Jakarta, dan khususnya DWP Kesejenan, tadi ada Ibu Yuyu yang saya rindukan pastinya ya. Ya Bu Firna ya, Bu Firna. Kemudian kepada Ibu Made Kartika Kusumasari sebagai narsum kita, terima kasih atas waktunya untuk berbagi ilmu. Memang topiknya sedikit berbeda, tapi saya yakin ini memenuhi aspirasi dan kebutuhan ibu semua, semoga, yaitu dalam sesuai dengan tema kita, dalam HUT DWP ini, peran DWP dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di era digital. Demikian ibu tidak memperpanjang waktu, terima kasih semua ibu atas kehadirannya, saya apresiasi sangat-sangat sangat-sangat tinggi ibu-ibu. Mari kita dengarkan sama-sama. Semoga menginspirasi ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dara. Pada kesempatan ini kami juga berterima kasih atas keikutsertaan Ibu Sari, sudah siap katanya. Ibu Sari Armanata Nasir selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Paris. Kami persilahkan untuk Ibu Sari untuk memberikan satu patah, dua patah kata. Silahkan Ibu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih waktu Paris. Ya, selamat pagi selaku Ketua Dharma Wanita KJRI Marseille, Ibu Made, beserta ibu-ibu semua peserta webinar hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih Bu Dara atas undangan webinarnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama secara virtual memang dalam rangka memperingati DWP ke-21 serta Hari Ibu
tahun 2020. Semoga acara ini bisa menjadi momentum kita berkarya peran sebagai pendamping suami, juga ibu yang kreatif dalam kondisi apapun. Apalagi masa pandemi ini pasti kita lebih sering masak ya Bu di rumah. Terkait dengan webinar hari ini, yaitu mengenai tips fotografi makanan, ada hal yang buat saya pribadi itu sebagai penyuka fotografi sangat menarik, karena saya yakin juga akan jadi tambahan ilmu baik untuk ibu-ibu yang menggemari fotografi atau tambahan ilmu bagi ibu-ibu yang emang berminat berkreasi di dunia sosial media. Seperti yang kita ketahui saat ini, era sosial media, kita harus mampu juga menampilkan foto yang menarik baik dari segi estetika. Apalagi kalau foto bagus tuh kayaknya ada kepuasan tersendiri ya. Lagi pula ibu-ibu kalau ada punya hobi masak atau punya produk makanan, apalagi dengan foto yang bagus bisa menambah nilai tersendiri di produk ibu. Jadi orang lebih tertarik untuk melihatnya. Dan apalagi sekarang memotret menjadi lebih mudah, nggak perlu dengan kamera serius, dengan HP aja sudah bisa ya Bu ya, Ibu Made. Baik, asal kita tahu komposisinya serta tekniknya dalam fotografi ini. Saya yakin ilmu yang akan didapat di webinar ini dari narasumber Ibu Kartika pasti yang sudah mumpuni di bidang ini. Semoga situasi pandemi bisa buat kita lebih produktif dan kreatif meskipun kita hanya di rumah aja. Baik, terima kasih Ibu Dara, Ibu Made, serta Ibu-Ibu Dharma Wanita KJRI Marseille yang sudah memprakarsai kegiatan hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sari. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke presentasi materi webinar dengan tema tips fotografi makanan yang akan disampaikan oleh Mbak Made. Tips fotografi yang akan di-share di sini khususnya untuk pemula dengan menggunakan smartphone yang pastinya sudah menjadi gadget yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Sehingga juga yang tidak punya kamera atau belum pernah memegang kamera mungkin tidak perlu khawatir, karena di sini yang akan di-share adalah tips-tips foto dengan smartphone. Sedikit saya ceritakan latar belakang dari Mbak Made. Mbak Made sendiri sudah menggeluti fotografi makanan sebagai hobi sejak 2016 untuk mendukung penjualan masakannya. Setahun terakhir ini di masa pandemi, di mana kita lebih banyak di rumah, sehingga lebih serius mendalami fotografi makanan dengan mengikuti kursus foto di beberapa tempat, yaitu di Jasa Foto Jakarta, lalu mempelajari juga strobis dan styling yang sangat penting untuk fotografi makanan dari Rika Ekawati, Yulian, dan Silva Sandiarini yang juga sudah merupakan food photographer profesional di Jakarta. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung kami persilakan Mbak Made untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Made. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk semuanya. Ini kalau saya dengar tadi ternyata undangannya banyak juga ya, dan dari berbagai macam negara. Oke, untuk pertama kalinya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Konjen KJRI Marseille, yaitu Bapak Arif Basalamah, lalu Ketua DWP KBRI Paris, Ibu Sari Armanata Natsir, dan juga Ibu Ketua DWP KJRI Marseille, Ibu Dara Arif. Selamat ulang tahun juga DWP-nya. Semoga semakin banyak karya-karyanya yang diberikan. Dan saya juga di sini berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan menjadi narasumber untuk fotografi pemula
untuk menggunakan handphone, dengan menggunakan handphone. Baik, saya tidak akan berlama-lama karena memang banyak sekali mungkin materi dan nanti ada demo juga yang akan saya sampaikan. Jadi agar Bapak dan Ibu juga mengerti ya, memahami materi yang akan saya berikan. Saya langsung share ya materinya. Irma minta tolong boleh di-share tuh, Mas Beri. dijadikan host? Sudah. Silakan. Ya, oke. Ya. Udah kelihatan ini? Ya, sudah. Sudah ya. Baik. Saya sebelumnya mau memperkenalkan diri juga. Nama saya Made El Kartika Kusumasari. Kalau mau follow IG saya boleh di Bude Potret, jadi bisa lihat hasil-hasil foto saya. Lalu saya juga sebagai konten kreator Jajanan Mak dari tahun 2018 ya. Nah itu juga boleh kalau mau follow juga. Saya berbagi-bagi resep juga di sana. Kita santai aja ya. Saya akan mulai untuk halaman yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu food fotografi. Nah, food fotografi ini adalah sebuah cabang seni fotografi yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam bentuk makanan yang disetting sedemikian rupa agar terlihat menarik, artistik, dan bisa menggambarkan lezatnya makanan tersebut. Namun, banyak sekali ibu-ibu yang jago masak ya, terus mereka masak, mereka langsung foto, upload gitu ya, biasa ya ke medsos ya. Nah, di sini ternyata nggak hanya seperti itu. Jadi kita perlu juga mengetahui beberapa hal untuk memenuhi makanan yang akan kita foto ini. Antara lain yang pertama adalah ditentukan dulu makanan utamanya, lalu carilah sumber cahaya yang terang untuk mengambil gambar. Jadi nggak bisa langsung foto di dapur misalnya gitu ya. Itu hasilnya juga kurang bagus nanti. Jadi kita harus cari dulu sumber cahayanya gitu. Lalu yang ketiga adalah tentukan juga konsep fotonya. Kita mau bangun apa nih dari konsep makanan ini gitu. Dan gunakan juga properti-properti yang menunjang dari makanan tersebut. Lalu dipikirkan juga komposisi menu dan stylingnya. Dan yang terakhir kita perlu tahu mengenai plating. Tapi yang plating ini biasanya untuk fotografer yang food fotografi yang profesional, mereka pasti didampingi oleh food stylist. Nah, seorang food stylist ini akan membantu membuat suatu makanan terlihat sangat menarik. Kalau ibu dan bapak mungkin pergi ke McDonald contohnya, pasti lihat yang namanya hamburger tuh, wih, fotonya tuh kayaknya bagus banget, terus menggiurkan ya. Tapi setelah kita beli, ternyata kok kempes gitu kan. Nah, itu adalah kepandaian dari food stylist. Jadi berbeda ya antara food stylist dengan food photographer. Jadi food photographer ini hanya memoto aja. Jadi dia hanya menunggu si food stylistnya untuk mendekor, membuat suatu komposisi dari foto tersebut. Namun kita juga bisa sebagai food photographer juga bisa jadi food stylist walaupun hanya di rumah gitu ya. Yang penting tahu konsep-konsepnya yang akan saya sampaikan ini. Berikutnya, nah di sini kan kita menggunakan smartphone ya. Smartphone itu udah canggih-canggih deh sekarang ya, udah beda sama yang dulu dan tidak kalah lah dengan kamera-kamera yang DSLR atau yang mirrorless ya. Sekarang kebutuhan kamera handphone itu sudah hampir menyerupai lah dengan DSLR. Namun sebelum kita foto, ada baiknya kita juga memperhatikan dulu apa sih
yang terdapat di handphone kita ini gitu. Fitur-fiturnya apa saja. Nah, jangan cuma mengetahui, oh ini ada tombol untuk foto misalnya, langsung cekrek. Nah, kita juga harus tahu, ada nggak nih fitur lain di dalam smartphone kita. Nah, sebelum kita mengambil foto, sebaiknya kita bersihkan dulu kameranya, biar tidak ada debu atau minyak yang menempel. Untuk awal, ibu-ibu dan bapak-bapak itu harus mengaktifkan dulu grid-nya. Grid itu ada di gambar yang sebelah kanan ya. Itu bisa cari di menu setting, lalu ada assistive grid. Nah, itu dinyalain. Nah, grid ini contohnya yang sebelah kanan ada saya kasih bawang putih ya. Grid ini sangat berfungsi untuk membantu kita para food photographer untuk meletakkan menu-menunya ada di mana gitu. Jadi terlihat menu yang akan kita foto ini miring. Kadang kalau kita foto kan perasaan kita tuh udah lurus, tapi kok ternyata hasilnya kok miring gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita aktifkan dari assistive grid ini. Kalau sudah diaktifkan, kita harus mengetahui yang berikutnya ini. Bentar, ini. Nah, hal terpenting lain adalah di dalam smartphone itu pasti ada ISO, aperture, dan shutter speed. Ini namanya segitiga exposure. Segitiga exposure ini sangat-sangat mempengaruhi hasil dari foto yang akan kita ambil. Nah, ini Ibu dan Bapak harus tahu juga nih. Kalau Ibu dan Bapak smartphone-nya itu punya feature yang namanya mode pro, mungkin bisa dilihat ya nanti ya, ada mode pro di sana, itu ada tertulis mungkin ada yang bisa mengatur exposure-nya, ada yang ISO-nya saja atau aperture-nya saja, ada yang bisa hanya shutter speed. Jadi berbagai macam ponsel ini memang banyak sekali berbagai feature-nya ya, mode-modenya tuh banyak gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah pada saat kita menggunakan mode pro ini, Ibu dan Bapak bisa men-settingnya manual. Jadi kalau sudah tadi dipakaikan grid, kita sudah tentukan dulu menunya apa, kita coba di situ. Kalau kita naikin ISO-nya di angka 100 ya, di sebelah kanan gambarnya bisa dilihat. Kalau ISO-nya 100, ini hasilnya memang dia agak jernih. Tapi kalau kita pakai ISO yang terlalu besar, paling kanan yang 1600 ya, itu cahayanya jadi agak pecah ya dia, banyak noise-nya. Nah, ini agak kurang bagus untuk food fotografi. Nah, kenapa segitiga exposure ini sangat bermanfaat? Karena kita harus memiliki cahaya yang pas. Kita kalau food fotografi ini tidak boleh terlalu banyak mengedit. Jadi kita matengin dulu fotonya dengan cara mengatur ISO, aperture, dan shutter speed-nya. Jadi cahayanya dimatengin dulu. Mau yang cahayanya terang, terus aperture-nya juga diperhatikan ya. Aperture ini kalau zaman sekarang mungkin bokeh ya, bisa dikatakan bokeh. Jadi yang utama, misalnya kita utama, belakangnya ini ngeblur gitu. Itu namanya bokeh. Nah, ini bisa disetting. Jadi F-nya setengah sampai F22. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pengen makanannya lebih jelas dengan menggunakan handphone, pakailah saran saya di F2,8. Itu yang minimal ya. Karena kalau di bawah F28 itu masih bisa sih, cuma fokusnya masih kurang bagus gitu. Tidak terlalu fokus, jadi agak ngeblur gitu. Nah, selanjutnya yaitu shutter speed. Kalau shutter speed ini digunakan biasanya untuk kalau kita menuang air ya. Kita misalnya ada makanan, terus kita mau tuang gula atau tuang madu gitu ya. Itu
pakainya shutter speed. Kalau semakin besar di angka 1/500 dia akan lebih kelihatan. Jadi airnya tuh kelihatan jelas gitu. Tapi kalau pakai yang paling kecil yaitu setengah, dia ngeblur. Nah, yang ngeblur ini biasanya kita gunakan untuk air-air yang mengalir di sungai. Nah, itu boleh deh pakai yang setengah atau seperempat. Atau juga misalnya mau efek minuman teh yang hangat, terus asapnya kelihatan. Nah, itu bisa tuh pakai yang shutter speed ukuran 1/8. Jadi ISO, aperture, dan shutter speed ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kita ya. Dan kita harus menyetingnya secara manual. Kalau seandainya ada pertanyaan mungkin, kalau handphone saya nggak ada mode pro gimana gitu. Nah, kalau tidak punya mode pro, dia pasti ada yang otomatiknya, jadi langsung cekrek gitu ya. Nah, kalau kita cekrek langsung di auto tersebut, itu juga kita lihat info, pasti ada data exif-nya. Data exif itu ISO-nya berapa, shutter speed-nya berapa, aperture-nya berapa, itu secara auto dibuat. Tapi kita hanya bisa gelap terang saja biasanya yang akan kita mainin di situ kalau untuk pakai mode auto ya. Nah, itu bedanya. Tapi kalau yang sudah pro, nah ini yang sangat-sangat bermanfaat buat ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mencoba nanti di rumah. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita tahu mengenai segitiga exposure, kita juga harus tahu loh ternyata kalau foto pakai HP itu ada penguncinya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak jangan langsung cekrek foto, jangan. Ibu-ibu dan bapak-bapak harus tahu, kita harus menu yang akan kita foto, nah itu harus kita klik di tengah menunya, itu nanti akan ada gambar segi 4 seperti ini. Kelihatan ya poin saya ya, pointernya ya. Nah ini adalah seperti simbol bahwa ini dia terfokus di sana. Sedangkan yang di kiri ini ada seperti bulatan, lalu bintik-bintik. Ini adalah pengaturan cahaya. Jadi ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Kalau diturunkan ini berarti lebih gelap. Kalau dinaikkan dia lebih terang. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak kalau sudah klik seperti ini, berarti dia sudah fokus di menu utamanya. Atau kalau misalnya tambah, aduh kayaknya kurang gelap ya, turunin ini yang ada gambar seperti matahari ini. Turunkan sedikit sesuai dengan keinginan kita, atau kalau kita pengen agak lebih cahayanya naik, ya kita naikin. Setelah itu baru kita klik tombolnya untuk mengambil foto tersebut. Mudah-mudahan paham ya. Nah, makanan utamanya biasanya di food photography ini namanya point of interest. Kita nyebutnya tuh POI ya. Nah, POI inilah yang harus fokus, sedangkan teman-temannya ini yang samping-samping kiri kanannya nggak fokus, nggak masalah. Gitu, hanya sebagai penunjang aja. Oke, kita lanjut. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ada berbagai macam hal utama dalam food photography. Yang pertama ini kita harus tahu cahaya. Sejatinya fotografi adalah seni lukis dengan cahaya. Jadi di sini cahaya sangatlah penting. Kalau tidak ada cahaya, hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan dan cerita dari konsep yang akan kita bangun tidak terbaca dengan baik. Nah, jadi gimana caranya untuk mendapatkan cahaya yang baik untuk food photography? Berikut saya sampaikan. Kita bisa menggunakan natural light. Nah, natural light ini berasal dari cahaya matahari. Tapi nggak semata-mata cahaya matahari kita langsung foto ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita juga harus tahu nih jam-jamnya. Antara jam 8 sampai jam 10, dan yang sore hari adalah jam 3 sampai setengah 5. Itu adalah waktu yang terbaik untuk mengambil foto makanan. Dan tidak boleh mengambil makanan persis jatuh dari cahaya mataharinya. Jadi
kita kalau foto makanan itu tidak boleh kena cahaya matahari yang terlalu keras. Jadi ibu dan bapak harus mencari sisi di mana kita harus memfoto itu di tempat yang agak sedikit nyaman. Misalnya di dalam rumah. Nah, jadi cahaya umpama datang dari jendela ya, bisa dilihat di foto saya yang sebelah kiri. Ini jendela ada di depan, maaf di belakangnya ya, di belakangnya ini adalah jendelanya. Jadi cahaya datang dari sini. Nah, ini akan lebih lembut lagi seandainya diberi vitrase. Vitrase ini adalah fungsinya untuk diffuser. Diffuser adalah bermanfaat untuk menyebarkan cahaya mataharinya agar lebih lembut. Jadi kita nggak boleh foto di depan rumah gitu ya, yang cahayanya langsung menyinari si makanan. Karena hasilnya akan jelek nanti dan bahkan bisa gelap. Jadi kita harus ada aturan-aturannya. Nah, di sini kita bisa gunakan cahaya matahari lalu ditambah dengan vitrase sebagai diffuser, itu diffuser untuk membuat lebih lembut lagi cahayanya, lalu baru kita taruh makanannya. Kalau cahaya matahari ini juga dilihat kalau seandainya mendung ya mungkin ini agak kesulitan ya kalau menggunakan natural light ini. Kalau mendung ini memang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi memang kita harus cari waktu yang pas di mana mataharinya itu memang benar-benar ada sinarnya terang sekali gitu. Cuma kita harus cari tempat posisi di mana si matahari ini lebih redup, yaitu di dalam rumah. Oke, ini dengan natural light ya. Memang kelemahannya sedikit seperti itu, jadi dia naik turun cahayanya. Cuma ini memang yang paling murah lah istilahnya. Moto yang paling murah, moto makanannya paling murah ya dengan natural light. Jadi kita tidak perlu menggunakan berbagai macam perlengkapan. Oke, yang kedua cahaya adalah kita pakai artificial light. Nah, kalau artificial light ini semacam seperti studio ya. Nah, ini adalah memang dibuat untuk membantu semua fotografer, termasuk food fotografi, karena kadang kita perlu foto makanan pada saat malam hari gitu, atau cuaca mendung. Ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi kita pakai yang namanya artificial light. Dan artificial light ini juga lampunya, itu ada lampu khusus untuk food fotografi. Jadi tidak bisa menggunakan watt yang kecil. Nah, ini minimal adalah menggunakan 45 watt atau setara dengan 5.000 sampai 5.000 Kelvin. Kenapa kok harus 5.000 sampai 5.500? Iya, karena kalau lebih dari 5.500 cahaya akan menjadi kuning. Nah, yang di sini yang kita perlukan lampu tersebut sinarnya harus putih, bukan kuning. Nah, kalau kuning ini menyebabkan si makanan tidak natural warnanya. Oke, tapi setelah kita menggunakan artificial light, Ibu dan Bapak juga harus tahu juga bahwa artificial light ini banyak sekali pendukungnya. Ya, beda dengan natural light. Kalau natural light hanya matahari, lalu vitrase, hanya itu saja yang bisa dimanfaatkan. Kalau di artificial light ini banyak sekali keperluannya, dan untuk lampu ini, artificial light ini adalah softbox namanya. Softbox ini juga ukurannya banyak. Ada yang 80 kali 80, ada yang 90 kali 60 ya, macam-macam. Tapi biasanya kita pakai yang 80 kali 80. Lalu kalau ada pertanyaan, ada tuh yang besar, bentuk heksagon, betul, itu ada. Memang semakin besar softbox, dia lampu cahaya yang keluar itu semakin lembut. Ya, tapi kita sebagai pemula, food fotografi pemula, pakai 80 kali 80 aja sudah cukup lah. Kecuali memang sudah profesional dan biasa foto makanan yang banyak gitu dalam satu meja. Nah, itu mungkin bisa digunakan. Oke, dan kalau di softbox itu kalau kita beli itu udah langsung nih dapat diffuser.
Hanya diffuser di softbox ini jatuhnya dia sangat-sangat lembut jatuhnya. Kadang malah cahaya yang ditimbulkan tidak terlalu kelihatan terang sekali ya. Karena itu kita perlu tambahan namanya diffuser. Sebelah kiri ini bisa dilihat. Nah, diffuser ini kalau kita gunakan diffuser seperti ini, cahaya yang dari lampu softbox bisa menyebar juga, hanya lebih terang sedikit dibandingkan menggunakan diffuser yang sudah terpasang di softbox-nya. Ini sih bisa dibuka ya. Diffusernya yang di softbox ini bisa dibuka, bisa nanti depannya diganti dengan diffuser yang sebelah kiri ini. Lalu ada tambahan lagi nih, kalau kita foto, kadang itu kalau pakai satu softbox, sisi sebelah kanan saja yang akan timbul cahaya. Gimana dengan sebelah kiri? Nah, sebelah kiri ini kita bisa siasati dengan menggunakan tatakan kue. Seperti gambar ini. Ini tatakan kue bisa Ibu dan Bapak beli di toko kue. Ini harganya murah banget. Ya. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai reflektor. Apa sih reflektor itu? Reflektor berfungsi untuk memantulkan cahaya atau memberikan cahaya di suatu bidang tertentu. Jadi umpama makanan utama kita itu gelap, yang sebelah kiri, sebelah kanannya ini kita pasang softbox, kita taruh reflektor sebelah kiri. Jadi kedua sisi akan ada cahayanya. Ya. Lalu reflektor ini juga bisa selain tatakan kue, kita bisa pakai gabus atau styrofoam seperti ini. Ini sangat murah. Hanya kalau styrofoam memang dia lembut sekali warnanya. Jadi tergantung keinginan kita nih pada saat kita foto. Apakah mau cahayanya terang sekali atau lembut sekali. Nah itu bisa ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki antara styrofoam atau tatakan kue. Bisa juga dengan kaca. Kaca itu juga memantulkan cahaya. Itu juga bisa. Dan jangan lupa Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, maaf, kita harus punya yang namanya tripod. Walaupun pakai HP ya, pakai ponsel, kita perlu punya tripod. Kenapa? Pada saat kita foto, itu pasti akan ada goyangan. Kita pencet handphone kita, pasti akan ada timbul goyang. Nah, kita perlu pakai tripod. Yang pertama bermanfaat untuk menghindari dari goyangan tersebut. Dan yang kedua, kita harus pasang timer di handphone kita. Paling tidak 2 detik. Karena pada saat kita pencet, dia pasti ada getaran. Sedangkan kan 2 detik kemudian, dia sudah mulai tenang ya handphonenya ya. Dia langsung mengambil fotonya. Jadi disitulah tekniknya ibu-ibu dan bapak-bapak, kita harus punya tripod untuk membantu, lalu kita harus pasang timer ya, jangan lupa di handphonenya. Nah ini adalah untuk berbagai tambahan dari artificial light. Selanjutnya, nah ini untuk arah cahaya, baik menggunakan natural light atau dengan softbox, artificial light, kita punya 4 posisi cahaya. Yang pertama adalah backlight, seperti yang di pojok kanan atas ini backlight. Cahaya yang timbul adalah dari belakang, lalu jatuh ke tengah, ke makanan. Nah ini kita bisa pakai styrofoam untuk reflektor, atau juga selain styrofoam itu bisa pakai infraboard. Infraboard ini juga membantu untuk memantulkan cahaya ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, di sini contohnya dia menggunakan infraboard. Sedangkan kita posisi ngambil foto adalah di seberang dari cahayanya yang masuk. Nah, yang kedua, ini adalah cahaya yang timbul di samping. Jadi dari jendela sebelah kiri, dia ke tengah. Nah, nanti di sini ada reflektor. Biar sebelah kanannya ini timbul cahaya juga. Pantulan dari matahari yang jatuh di sebelah kiri. Oke, jadi hasilnya terlihat dari sini. Jadi kiri kanan semua ada cahaya.
Nah, kalau rim light itu yang nomor 3, ini adalah posisi di mana dia ada di jam 10 atau jam 11 ya, kalau di jam dinding ya. Posisinya dia ada di jam 10 atau jam 11. Dia memantulkan cahaya ke tengah. Lalu di sampingnya ini dia akan tambah lagi reflektor. Oke, kalau ini rim light. Kalau yang sebelah kanan, nomor 4 ini adalah oval light. Di rim light, dia nembak cahaya. Dari side light-nya juga ada. Dan dari rim light yang depan juga ada. Kita nggak boleh mengambil cahaya di depan kita ya. Jadi ada, misalnya kita menghadap ke menu utama, lalu cahayanya juga menghadap ke menu utama di depan kita, itu nggak boleh. Jadi harus ada di backlight, rim light, side light, atau oval light. Oval light juga hanya di panjang kiri kanan setengah lingkaran ya. Jadi bukan di posisi kita foto. Oke, ini untuk cahaya. Jadi Ibu dan Bapak nanti di rumah mungkin bisa mencoba ya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah properti dari food photography ini. Seandainya Ibu dan Bapak masak umpama pecel ya. Kita mau foto nih pecelnya gitu. Nah, makanan pecel ini Ibu dan Bapak harus sesuaikan dengan propertinya. Biasanya kan pecel ini dia tradisional ya. Jadi kita perlu props yang menunjang seperti anyaman, ya, tatakan-tatakan seperti yang di kanan ini menunjang untuk makanan tradisional. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak makanan tradisional, tapi kita pakai propertinya yang modern? Boleh, boleh aja. Dan bahkan seandainya masuk ya, jadi kita makanan pecel tapi kita pakai plating yang yang modern gitu. Kalau ternyata dia bisa menimbulkan ketradisionalannya, ya itu justru jauh lebih hebat di fotografernya gitu ya. Hanya estetikanya yang kita cari. Estetika yang sebaiknya kita pakai adalah memang makanan tradisional menggunakan props yang tradisional. Jadi itu aja sebenarnya, hanya estetikanya aja dan enaknya dilihat sehingga kita bisa melihat foto seseorang itu menceritakan, oh, tradisional banget ya. Jadi semuanya tuh memang sesuai. Nah, itu kan jadi lebih enak ya di mata ya. Nah, itulah manfaat dari props-props ini. Memang kalau food photography itu props ini kita nggak bisa punya 1 atau 2 ya. Akan banyak sekali kita perlu. Apalagi emak-emak ya. Emak-emak ini paling demen ngelihat yang namanya properti yang perintilan-perintilan ya, nanti mungkin buat apalah di rumah gitu. Tapi jangan khawatir, kita biasanya ibu-ibu sudah pasti punya lah perlengkapan ini ya. Tapi kalau seandainya nanti sudah mulai mencoba untuk jadi food photography, terus lihat-lihat Tokopedia gitu ya, kalau di Jakarta sih Tokopedia itu ya namanya ya. Atau lihat-lihat di Instagram, cari props-props, aduh bakalan belanja deh ya, jiwa belanjanya membara gitu. Jadi nah ini juga perlu diperhatikan juga ya, baik-baik gitu kantongnya nanti ya. Oke, ini lanjut kita ke sudut pengambilan, angle ya. Kalau di food photography itu banyak banget yang namanya sudut pengambilan angle yang akan kita ambil ya dari foto makanannya. Ini adalah salah satunya yaitu flat lay. Kita ambil dari arah 90 derajat. Jadi kalau kita berdiri, kanannya ada di bawah, kita ambil di tengah. Gitu. Ambil di tengah, jadi handphone kita, kamera kita itu ada di tengah-tengah menu utamanya. Dan jangan lupa pada saat itu, diklik dulu fokusnya, baru kita klik ambil shoot-nya ya, ambil take fotonya. Jangan lupa, jadi kalau tidak diklik fokusnya nanti takutnya ngeblur dia. Oke, ini adalah yang flat lay. Yang kedua ada namanya eye level. Ini adalah sejajar dengan mata kita. Ya, ini 0 derajat.
Oke, ini yang kedua. Yang ketiga ini adalah low angle. Jadi kalau ini kita ngambilnya dari bawah. Kelihatannya itu jadi seperti mewah ya makanannya. Jadi seperti elegan gitu. Nah, ini kalau low angle ini ada tersirat seperti angkuh ya gitu. Nah, seperti gambar contoh yang saya take ini ya. Ini adalah strawberry. Saya juga sengaja pakai gelas yang kristal, jadi kelihatan seperti mewahnya tuh dapet gitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah bird eye. Bird eye ini adalah sudut 45 derajat. Ini yang biasanya dipakai, yang banyak sekali fotografer makanan ini pakai ya, 45 derajat, karena belakang-belakangnya ini kelihatan. Jadi jarak antara POI-nya, si menu utama, ke sampingnya ini juga kelihatan semua. Ini biasanya yang digunakan sama food photographer. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau mau foto makanan, usahakan walaupun satu menu, dicoba semua angle. Jadi nanti setelah kita coba semua angle, kita akan tahu hasilnya. Mana yang cocok dengan makanan yang kita take. Oke? Lalu berikutnya, buatlah konsep dari foto. Ini adalah saya ceritanya nih ya, saya foto nasi ayam Bali. Nah, di sini saya mau membuat suatu konsep makanan karena ini adalah makanan Indonesia, makanan yang tradisional. Jadi belakangnya pun saya pakai ada poci ya, teh poci. Lalu saya pakai inke. Ini adalah tempat makan biasa di Bali namanya inke. Nah, ini biar kelihatan konsep makanannya seperti apa. Mudah-mudahan bisa jelas ya setelah melihat foto-foto yang saya share. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak jangan lupa, setiap kita foto makanan, usahakan diberikan jarak ya, antara POI-nya, si menu utama, dengan teman-temannya, ini dayang-dayangnya belakang nih, nah ini diberikan jarak. Jadi jangan terlalu dekat, agar semua kelihatan tidak sesak gitu ya. Lalu diberikan, kalau kita sudah punya konsep nih, oh saya nanti mau foto makanan, saya mau tulis nama makanannya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak harus memberikan jarak agar bisa ditulis. Ya, seperti ini saya tulis nasi ayam Bali. Kalau tidak diberikan jarak, nanti takutnya tidak kelihatan nih konsep kita. Barang-barang yang di belakang pun tidak terlalu jelas. Nah, ini perlu diperhatikan ya dari awal ya. Pada saat kita mau foto makanan, kita sudah punya nih konsepnya. Saya mau ada tulisan, saya mau foto makanan tradisional, gitu. Biar kelihatan, misalnya saya mau foto nasi gudeg umpama ya, saya harus punya ini, punya ini, punya ini. Nah, itu sudah harus punya konsepnya gitu. Jadi tidak bisa hanya foto gudeg cekrek. Nah, terus langsung upload. Memang itu bisa ya ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi alangkah baiknya kita sudah punya konsep duluan sehingga bisa terlihat enak gitu. Fotonya dilihat sama semua orang dan membuat orang lain juga tergugah untuk jadi pengen ya makan ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah kenapa kita sebagai food photographer itu perlu adanya konsep. Oke. Berikutnya, ibu-ibu dan bapak-bapak juga perlu mengetahui komposisi dan styling. Ini ada ratusan komposisi ini. Dan belajarnya pun tidak hanya sehari ya, ini butuh waktu sekali untuk mempelajarinya. Jadi benar-benar ada yang perlu dipelajari sekali ini. Jadi tidak bisa terus terang saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar di sini karena juga waktunya terbatas ya. Di sini saya hanya memperkenalkan saja komposisi dan stylingnya.
ibu-ibu dan bapak-bapak bisa baca di sebelah kanan yang sudah saya upload ya. Di sini ada rule of third, ada golden section, dan sebagainya. Nah, ini mempelajari ini sangat butuh waktu. Oke. Selanjutnya yang diperlukan untuk styling dan plating itu yang pertama adalah penataan makanan dan propertinya ya. Lalu makanan itu harus dalam kondisi yang segar, yang bersih. Jadi jangan pakai umpama nasi uduk ya, pakai daun kemanginya yang layu gitu kan, kayaknya nggak enak ya dilihat ya. Jadi kita perlu itu yang namanya menu-menu pendampingnya ini yang segar, jadi kelihatan di mata gitu kan. Wah ini makanannya segar banget nih gitu. Karena memang bahan-bahannya bagus semua yang digunakan. Nah itulah yang perlu kita perhatikan juga. Dan untuk penyusunannya memang itu butuh pelajaran sendiri ya, seperti yang saya sampaikan, bahwa penataan makanan itu agar terlihat apik dan kelihatannya enak dilihat ya, bisa menjual, itu perlu teknik khusus yang dipelajari oleh stylist, ya, food stylist. Jadi kalau kita food photographer memang sekali lagi berbeda dengan food stylist, tapi sebagai food photographer juga bisa menjadi food stylist, hanya mungkin tidak terlalu detail karena food stylist itu punya bahan es krim gitu ya. Nah, caranya nih biar es krimnya itu tidak meleleh. Nah, kalau seorang fotografi itu es krim itu mungkin udah kita ambil aja deh es krim taruh di freezer biar kering gitu ya. Tapi kalau food stylist dia punya cara lain gitu biar kelihatan lebih awet. Jadi misalnya dia pakai kentang ya, yang kentang sudah dilumatin gitu, sudah dihaluskan, nah terus dikasih warna. Nah itu adalah fungsi dari pelajaran food stylist. Jadi memang ada teknik-tekniknya tertentu. Oke, berikutnya ini adalah terakhir ya untuk food fotografi. Kita perlu tahu mengenai editing. Kita sudah foto, sudah tahu POI-nya apa, sudah ada konsepnya, sudah kita matangkan dulu dengan si mode pro tersebut yang ada segitiga exposure-nya ya. Jangan lupa kita edit juga. Kenapa? Karena nanti kita perlu cropping, kita perlu kasih nama, terus kita bisa mungkin pada saat kita foto, wah hijaunya nih kurang kelihatan nih hijaunya nih, atau merahnya kurang menggugah. Nah, itu bisa kita gunakan editing. Cuma saran saya ya, Bapak dan Ibu, kita kalau mau edit, jangan terlalu banyak. Jadi kita matengin dulu konsep makanannya, warnanya itu di handphone kita, di kamera kita dengan cara segitiga exposure-nya itu ya, agar tidak turun resolusinya pada saat kita edit. Nah, kalau nanti di demo yang akan saya sampaikan ini, saya gunakan Snapseed ya, Bapak Ibu, biar lebih gampang. Karena kalau Lightroom ini sebenarnya detail sekali. Lightroom itu banyak sekali yang bisa diedit dan dia juga tidak terlalu merusak resolusi ya. Tapi kalau Snapseed ini semakin banyak editan, wah ini diedit. Nah, itu akan merusak resolusinya. Jadi kita ini food photographer, bukan editor. Jadi kita benar-benar tidak banyak mengedit. Nah, PicsArt ini gunanya adalah untuk menambah, ada line-nya ya, kayak tadi ya. Ini ada garis seperti foto saya ini ada ini pakai. Kalau tulisan ini juga bisa di PicsArt. Banyak yang pakai Ponto. Ponto ini banyak sekali ya. Font-fontnya bisa digunakan. Kalau PicsArt ini memang fontnya terbatas karena memang kita harus berbayar. Lightroom juga sama. Kita ada yang berbayar juga pakainya ya. Tapi pakai yang tidak berbayar juga masih bisa kok kalau Lightroom.
Hanya jangan terlalu banyak pakai preset, karena makanan itu belum tentu setiap preset itu cocok dengan makanan kita. Jadi editlah sesuai dengan makanan yang kita foto, jadi secara manual. Oke, ini untuk editing. Nah, Bapak dan Ibu kadang berpikir food photography ini hobi yang ya cuma sekedar hobi lah ya. Tapi ternyata food photography ini merupakan hobi yang bisa menjanjikan loh secara finansial. Apalagi sekarang secara banyaknya online-online yang timbul ya pada saat pandemi ini, makanan-makanan yang jualan menjamur ini, itu sangat dibutuhkan seorang fotografer khusus untuk makanan, untuk membuat para customer yang baru-baru ini tertarik untuk membeli. Nah, ini bisa menjadi ladang utama sebagai mata pencarian ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi jangan takut untuk terus mempelajari food photography. Dan food photography ini terus terang tidak bisa sekali-sekali saja kita mencoba. Dia harus terus kita asah, kita latih untuk mengetahui terus apa kemampuan kita. Dan kita harus banyak melihat referensi. Kalau saya terus terang Pinterest adalah mentor saya ya. Pinterest itu, jadi saya selalu melihat konsep-konsep makanan di sana. Saya seandainya mau foto makanan apa, saya lihat di sana. Bisa dicari juga ya Bapak Ibu. Dan bisa juga menjadi salah satu anggota di Instagram, mungkin bisa dilihat di Instagram banyak sekali contoh-contohnya juga untuk makanan-makanan food photography. Oke, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini berhubung mungkin waktunya juga terbatas dan saya juga harus demo. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu Irma. Oh iya, ini terima kasih Bu Made atas paparannya. Untuk pertanyaan bagi para peserta webinar, Bapak Ibu, silakan bisa disampaikan melalui chat, nanti akan saya bacakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat melalui chat, yaitu mungkin saya sebut pertanyaannya dulu, nanti Mbak Made tinggal jawab ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama pertanyaan pertama adalah apabila ingin memotret pada keadaan mendung gelap dengan hanya menggunakan smartphone, ini dengan artificial light itu bisa nggak? Dan kira-kira bagaimana pengaturan lampunya? Lalu yang kedua adalah bagaimana tips memotret makanan yang disajikan di restoran. Kadang kan kita pergi ke restoran, itu udah cantik banget ya, pengen foto buat kenang-kenangan lah atau ditaruh di media sosial. Nah, itu bagaimana, kira-kira ada tips dan triksnya apa tidak? Tips dan trik untuk memotret dengan handphone. Lalu pertanyaan ketiga adalah apakah ada sekolah, SMK, perguruan tinggi atau kursus untuk menjadi food photographer atau food stylist profesional bersertifikat? Mungkin ya, karena Mbak Made lokasinya di Jakarta, mungkin yang di Indonesia ya, kira-kira sekolah apa atau kursus apa yang untuk menjadi food photographer atau food stylist profesional. Demikian. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Ibu yang... Tiga dulu mungkin ya. Oh, tiga biar dulu inget ya. Baik. Terima kasih. Silakan Mbak Made. Biar inget juga ya. Oke, yang pertama tadi gimana cara foto kalau mendung ya? Terus kalau pakai artificial light itu bisa atau enggak ya gitu ya? Kalau artificial light itu memang cahaya yang khusus dibuat untuk kondisi yang mendung atau malam hari, jadi sangat-sangat bisa gitu.
Nah, sekarang kalau penggunaan di mana sih posisi cahayanya gitu ya. Nah, sekarang kita sudah mau foto makanannya itu sederhana ya, umpama ya. Kita ngambil aja dari satellite. Jadi sebelah kiri atau sebelah kanan lampunya, lalu kita pasang reflektornya di seberang dari lampu tersebut. Jadi kiri kanannya dapat gitu. Kalau hanya punya satu lampu, beda kalau punya dua artificial light ya. Nah itu kalau punya dua, berarti kita bisa pakai satu di rim light atau backlight satu, yang sebelahnya ada di sisi kiri atau sebelah kanan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai foto di tempat makan ya. Ini sebelumnya saya mau menyampaikan dulu, saya dibantu sama suami saya ya, asisten. Jadi yang kedua ini mengenai gimana kalau kita foto makanan di restoran gitu ya. Kalau foto makanan di restoran kita mungkin agak sulit membuat suatu konsep. Karena kita kadang punya konsep yang seumpama kita makan makanan Korea umpama ya. Nah, itu kan kita sesuaikan saja yang ada di restoran tersebut. Gitu. Ada mungkin menunya banyak ya. Kita bisa pakai flat lay. Ya. Angle-nya flat lay. Jadi flat lay itu sangat bermanfaat sekali untuk kita makan di restoran. Jadi kelihatan banyak menunya, terus seolah-olah nanti ada yang ngambil gitu ya. Mungkin anaknya nyendokin gitu, ada motionnya. Yang satu nyendokin, yang satu mungkin lagi ngambil apa. Nah itu ibu dan bapak bisa ambil dari atas. Ya agak-agak berdiri mungkin ya kalau niat ya. Jadi harus ngambil dari atas dan di tengah, jangan lupa. Jadi kita ngambilnya flat lay kalau di restoran. Oke, tapi kalau hanya mau satu menu aja nih, di belakang pas nggak ada cahaya, nah kita atur aja. Yang mode pro-nya tadi kita atur. Kalau tidak punya mode pro, berarti hanya bisa setting cahaya naik turun aja. Kita setting. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga tadi sekolah ya. Kalau sekolah khusus seperti layaknya SMK, SMA, itu tidak ada. Tapi kalau kursus itu banyak sekali. Gitu ya. Kalau stylist ini yang terkenal adalah Mas Puji Purnomo, itu memang dia ahli stylist di Indonesia ya. Beliau ini juga guru dan kadang juga ada yang magang. Nah itu namanya Mas Puji Purnomo, ini untuk stylist dia khusus ya. Tapi kalau untuk food fotografi ini banyak sekali guru-gurunya, dan kalau ini sering aja di luar di yang memberikan itu sih kalau yang di Jakarta ya. Saya tidak tahu yang bertanya tadi ada di kota mana. Jadi mungkin kalau mau di kotanya ibu atau bapak berada sekarang, mungkin bisa di Google aja, di googling ya di mana gitu. Baik, mudah-mudahan membantu jawaban saya. Ada lagi, Bu Irma? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, ini tambahan karena nanti kan kita akan masuk ke sesi demo, nanti bisa ditanya lagi untuk demo. Ini kemudian untuk berhubungan dengan properti itu ada triknya apabila properti yang kita miliki itu terbatas dan juga misalnya background kurang memadai, itu bagaimana mengatasinya. Lalu bagaimana menghindari bayangan kita sendiri ya untuk memotret di malam hari dengan memakai lampu. Demikian. Kadang kan kalau malam kan maaf, yang terakhir bisa diulang? Ya, kadang kalau kita memotret di malam hari ada sumber cahaya, terkadang ada bayangannya, itu bagaimana menghindarinya?
menghindari bayangan di malam hari gitu ya. Ya. Ini pakai artificial light atau tidak pakai lampu nih? Apa dulu nih? Tidak pakai artificial light. Hanya memakai lampu yang tersedia. Tidak ada properti lainnya. Oke. Oke. Bisa. Jadi gini, yang pertama dulu saya yang pertama tadi ditanyakan kalau tidak punya properti ya. Iya. Pakai aja properti ada di rumah, jangan nyanyi juga ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pakai aja yang ada. Jadi contohnya gini. Kadang ya kita ini memang dituntut untuk kreativitas juga ya. Yang pertama kita nggak punya properti ini, aduh gimana gitu kan. Kalau masalah piring sih ada ya gitu ya. Tapi kayu, umpama kita mau yang sedikit Ibu Made. Saya pertama kali jelas suara saya? Tadi keputus Bu Made. Jadi, putus-putus? Iya. Putus-putus ya? Gimana? Udah? Ya, sekarang udah. Udah bisa ya? Oh, ya, sudah. Mungkin ada yang jelas, ada yang enggak ya? Jadi gini, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau tidak punya properti, sekarang, ya mohon maaf ya, saya bukan ngajarin sebenarnya sih. Saya itu senang nyari-nyari di jalan, kalau ada kayu-kayu bekas gitu ya, itu saya ambilin. Saya tuh suka mulung sama suami gitu. Paling seneng ngelihat kayu bekas. Nah itu kayunya itu saya amplas. Suami saya tuh yang ngerjain, dibersihin sama suami saya. Itu akan jadi rustic banget gitu. Terus yang namanya talenan yang udah lama banget gitu ya, nggak usah yang bagus-bagus deh, yang lama aja talenan gitu. Itu artistik banget loh. Jadi jangan takut ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita pakai yang jadul-jadul deh gitu. Terus kita umpama kita nggak punya artificial, ya mohon maaf, umpama ya, aduh saya mah males lah beli-beli begitu, baru pemula. Jangan takut dan jangan malu. Ya pertama kali di food fotografi itu saya bikin semuanya DIY. Dan ini suami saya yang paling antusias ya. Ini bisa lihat nggak ya? Ini saya bikin pertama kali saya pakai ya ini. Ini lampu saya bikin. Jadi ibu dan bapak bisa lihat di YouTube channel itu banyak sekali cara membuat artificial light. Itu dari kardus, bisa dari sosro, bisa dari bisa dari berbagai merek kardus, Indomie ya, itu bisa dipakai. Nah, nanti dilapiskan dulu, bisa ya kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Ini bisa dilapisin sama, kalau saya dilapisinnya sama plester ini, panci yang biar nggak bolong. Ya, jadi itu yang nanti menimbulkan cahaya yang terang banget gitu. Kalau tidak punya, aduh saya susah banget nih nyari selotip yang buat panci bolong nih gitu umpama ya, pakailah aluminium foil. Jadi ditempel aluminium foil. Jadi jangan takut ya ibu-ibu dan bapak-bapak, nggak perlu beli mahal-mahal, cukup DIY aja. Caranya bisa dicontek di YouTube channel, browsing di sana, cara membuat artificial light atau softbox gitu ya tulisnya, itu kuncinya, key-nya di YouTube channel, itu berjejer nanti banyak di situ. Terus bisa bikin umpama jendela-jendelaan gitu ya, misalnya ada sebelah jendela gitu kan, itu bisa dari kardus juga. Jadi jangan takut, jangan malu. Justru kita selama di rumah sebagai wanita juga ya kita perlu berinovasi, dipakai ide-idenya gitu. Selama pandemi ini mungkin Tuhan juga kasih waktu yang banyak kita di rumah, itu jadikanlah waktu kita ini bermanfaat.
Jadi harus banyak mengeluarkan inovasi-inovasi yang sebenarnya mungkin kita bisa karena kerutinitasan kita aja nih yang membuat kita akhirnya tidak berkembang. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita berinovasi. Itu tip dan trik sebagai fotografer untuk properti. Lalu yang kedua, tadi apa ya? Boleh diulang? Untuk bayangan, menghindari bayangan. Ada lagi? Oh iya, menghindari bayangan, sorry. Itu pakai, kita kalau nggak punya softbox juga bisa pakai lampu belajar, ya. Pakai lampu belajar hanya memang watt-nya aja yang kita sesuaikan. Pakai yang 45 watt. Atau kalau pakai LED itu 11 watt aja udah cukup. Karena terang banget kalau LED itu cahayanya tuh terang banget, tuh 11 watt aja udah cukup. Itu pakai lampu belajar. Saya ya itu memang yang kita cari yang penting bukan yang kuning ya, tapi yang putih cahaya yang keluarnya. Jadi jangan takut juga ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak, bisa kok pakai lampu belajar. Tapi kalau masalah bayangan, kita pakai lagi yang namanya reflektor. Bahkan ada ibu-ibu pengguna yang tidak pakai, kalau reflektor itu kan pakai tatakan kue, tapi ini loyang kue. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah istrinya Pak ya, pernah bikin kue kan ya, punya loyang. Nah itu bisa dijadikan reflektor. Jadi nggak usah beli-beli gitu ya, bisa itu buat cahaya, mantulin cahaya. Oke, jadi itu sih triknya ya, Ibu Irma. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin karena waktunya terbatas, bisa langsung ke demo. Nanti memang masih banyak, ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin nanti bisa secara personal atau nanti apabila setelah demo ada waktunya kita lanjutkan pertanyaannya. Ke demo, mudah-mudahan dari demo ini bisa ada gambaran ya, nanti di rumah ya, bisa dicoba ya. Saya siapkan dulu ini bukuannya.
Sabar ya, Bapak Ibu. Oke, udah kelihatan ya? Ini saya mau foto. Saya mau foto. Ini saya di sini siapin makanan. Share screen deh. Ini saya sudah menyiapkan. Di sini ada makanan. Saya mau foto pancake ya, Bapak Ibu. Pancake ini saya udah setting. Sebentar. Nah, di sini saya juga mau kasih tahu Bapak Ibu. Ini di sebelah kiri ada softbox ya. Kelihatan nggak ya? Kurang lebih ya. Sebentar ya. Ini sebelum saya tag ya. Ini adalah softbox saya gunakan yang ukuran 80 x 80. Ini saya jadikan main light-nya. Jadi di sini saya perlu cahaya yang terang. Jadi cahayanya jauh lebih keras yang 80 x 80. Lalu yang side light-nya saya pakai yang ukuran 90 x 60. Ini lampunya saya pakai lebih kecil watt-nya. Kalau ini yang setara dengan 50 watt. Kalau yang 90 x 60 ini setara dengan 45 watt. Jadi lebih rendah sedikit ya. Ini untuk side light. Oke. Ini jaraknya antara POI dengan lampu ini kurang lebih bisa sekitar 50 atau 60 cm ya. Demikian pula yang rim light, yang main light-nya di sana. Oke, di sini saya sudah siapkan pancake. Saya mau style seperti ini konsepnya. Di sini saya pakai strawberry, lalu ada blueberry-nya juga, ya, dan ada susu. Botol susu itu juga botol susunya bekas botol madu ya, ibu-ibu, jadi bisa pakai di rumah. Jadi mulai sekarang coba cari perintilan-perintilan yang unik-unik. Nah, cocok deh tuh nanti buat food fotografi ya. Terus saya sekarang mau ambil fotonya ya. Saya share, sebelumnya saya mau kasih tahu jarak antara kamera dengan POI, karena kita menggunakan handphone, kadang-kadang kan suka miring ya. Kita udah ada grid lainnya di sini. Saya kalau share gini nggak kelihatan ya grid lainnya ya. Makanya tak share dulu tadi. Agak susah ya. Tunggu sebentar, saya share dulu ya. Apa? Iya, iya. Kok udah nelpon? Iya, kenapa? Kok Irwan nelpon? Oh, Apa sorry, nelpon? sorry. Stop share. Wait. Hah? Kan belum selesai nih. Nih. Apa nelpon? Ya, share screen. Share screen. Iya, tadi ada masuk. Mungkin dia masuk suara kita. Sebentar lah.
Ke kamera kan? Kamera ya, Dek? Oke. Ya, udah kelihatan ya kamera saya ya? Udah kelihatan ya? Nah, ini saya juga udah pasang grid line-nya. Jadi Ibu dan Bapak sudah paham ya yang saya maksud dari awal. Grid line-nya itu dinyalahin. Nah, biar kita tahu kiri kanannya. Nanti kita soalnya mau grouping kan. Nggak mungkin satu ukuran 100 kali 80 ini di foto semua gitu ya. Jadi kan kita harus grouping. Nah, ini kita perlu grid line ini. Jadi kita bisa mengatur POI kita ada di tengah, di samping, atau di belakang, atau di depan ya, gitu ya. Bisa kelihatan ya. Oke. Sebelum kita take, kita harus lihat dulu kiri kanannya. Sudah pas semuanya, baru kita take. Kita lihat piringnya apakah kepotong, kalau kurang geser lagi. Oke. Yang penting adalah POI-nya, yaitu si pancake-nya ya. Kalau untuk botol susu dan blueberry-nya itu bolehlah kepotong sedikit, nggak masalah. Itu kan cuman pemeran pembantu ya. Kalau di sinetron ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Yang suka nonton sinetron di rumah. Nah, ini saya pengen, kan udah ada nih ya, dari rim light, dari side light sudah ada. Karena saya di sini pakai oval light, jadi saya akan tambahkan reflektor. Nah, ini reflektor saya. Jadi dari alas kue ya, tadi ya. Nah, ini saya akan tambahin. Nah, Bapak Ibu di rumah, coba dilihat sebelum saya tambahin reflektor. Ini belum saya tambahin ya, reflektornya ya. Kalau saya tambahin bisa kelihatan ya, ada cahayanya ya, tuh. Bisa ya, kelihatan cahayanya ya, pantulannya ya. Perbedaannya, inilah fungsinya reflektor. Oke. Nah, biar sebelah kiri ini kelihatan cahaya juga, karena saya naruhnya POI itu di tengah, maka saya tambahin reflektor. Kalau menurut Bapak Ibu nanti makanan di rumah, saya pengen cuman sebelah aja deh fotonya, nggak masalah, berarti nggak usah pakai reflektor. Jadi kiri juga nggak ada cahaya pun tidak masalah. Tapi kalau di sini karena saya perlu cahaya, dia ada di tengah-tengah, saya perlu tambahkan reflektor. Nah, inilah yang disebut oval light. Ada reflektor tambahannya, ada sebelah kanan saya side light, ada yang rim light arah jam 11. Oke, setelah kita udah pas nih, tolong dibantu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat dari yang Made 1, ini situasi kita di luar seperti ini. Kalau dari Made 1 itu di view dari kameranya seperti itu. Nah, ini gurunya sini aja. Oh. Oke, gini. Nah, kalau kita lihat kayaknya udah pas, jangan lupa kita klik tengah ya. Nah, kelihatan kan bedanya ya? Karena kita pakai yang di tengah, saya pakai POI-nya di tengah. Sudah pas menurut saya. Kalau Bapak Ibu merasa, aduh kayaknya kurang terang nih, dinaikin aja, ini ada tombol yang kelihatan nggak ya dari sana ya? Setiap saya klik, mudah-mudahan kelihatan ya, jelas ya. Ini ada yang kayak tadi saya sampaikan, kayak matahari ini. Nah, ini dinaikin. Naikin, turunin. Oke? Kalau ini pakai, nah ini kalau diturunin gelap. Kalau dinaikin terang. Ya, bisa kelihatan ya. Ini saya masih pakai raw mode yang automatic. Saya di sini mau pakai yang mode pro. Bapak Ibu bisa lihat bedanya. Ini kalau automatic hanya bisa turun naik saja. Ini tinggal klik ya, ini yang automatic yang biasa Ibu Bapak pakai. Tapi kalau mode pro, ini saya ke more dulu. Yang ada di handphone saya ini more, karena setiap handphone kan beda-beda ya letaknya ya. Saya di sini ada pro. Kalau pro ini kita bisa
rubah settingan ISO dan shutter speed-nya. Jadi ini ISO-nya kita bisa naikin, bisa turunnya ini rendahnya hanya 50 ya. Ini saya naikin umpama 125, lalu shutter speed-nya ini bisa ditambahin lagi. Nah, seperti ini nih. Semakin kecil, dia semakin terang banget. Tapi usahakan shutter speed itu jangan di bawah 80 ya. Karena kita ada shake, nanti dia bergetar, jadi akhirnya timbul nggak fokus gitu. Oke, ini saya pakai ISO 125, lalu shutter speed-nya 1/80. Saya pakai ini dulu ya, saya kasih contoh. Saya klik tengahnya, saya kunci dulu dia, lalu kita klik foto. Jangan lupa timernya dinyalain. Oke, ini udah take yang pertama. Lalu saya mau kasih contoh kalau saya pakai feature mode yang aperture ya. Aperture ini yang belakangnya itu bokeh. Jadi kalau di handphone itu beda ya sama di kamera. Kalau di kamera ini satu persatu kita settingnya. Kalau di kamera itu sekaligus bisa di setting ISO, aperture, lalu shutter speed itu jadi satu langsung. Tapi kalau di kamera itu masing-masing. Ada yang kalau di handphone saya ini kebetulan Huawei P30 Lite itu mode Pro-nya hanya shutter speed dan shutter speed dan shutter speed dan ISO. Nanti ada lagi di mode Pro lain itu hanya settingan untuk aperture, jadi beda-beda. Nah ini yang saya mau take yang di aperture-nya ya. Saya pakai f2,8. Jadi yang di belakang itu ngeblur tapi tidak terlalu blur biar dia agak kelihatan makanannya. Oke, ini saya pakai yang 2/8. Saya naikin sedikit ya biar agak terang. Jangan terlalu ini ya, ibu-ibu dan bapak-bapak kalau take foto itu jangan terlalu terang sekali karena nanti kalau ngedit jadi susah dia karena overexposure. Kita boleh naikin tapi kita standar aja. Oke, biar gampang nanti kalau mau diedit. Udah, ini sudah kita kunci, kita naikin, saya naikin ya dikit ya, di 0,4 baru kita take. Pas diketok-ketok Jangan lupa timernya dinyalain. Nah, ini sudah saya ambil. Sekarang saya mau ke proses editing. Saya di sini pakai Snapseed ya. Oh, sorry, satu lagi saya mau kasih contoh deh. Yang motion ya, ibu bapak ya. Ada motion, ini saya mau biar ibu-ibu dan bapak-bapak lihat hasilnya gimana sih kalau kita tuang-tuang tuh yang namanya gula-gulanya nih, apple juice-nya di atas pancake. Nah ini, saya pakai ISO 400 ya. Takut terlalu besar, takutnya pecah. Jadi, tapi shutter speed-nya saya pakai 1/320. Biar jelas nanti. Ini suami saya yang bantu nuang. Di mana ini? Atau dari sini boleh ya? Ya. Tunggu ya. Ke mana jatuhnya? Ke sini? Ke tengah ya, oke. Sebentar ya. Tunggu ya. Kita ambil take-nya agak banyak nih, ibu-ibu dan bapak-bapak ya, biar kita bisa nanti kita bisa lihat hasilnya. Kelihatan? Iya, satu. Turun? Enggak, ini enggak gini. Dari belakang. Nah, gitu. Gini? Ya. Kelihatan nggak ini? Enggak apa-apa, kelihatan dikit. Udah? Iya, tunggu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, nah, oke, udah ya. Sekarang saya mau kasih tahu hasil editannya. Kita ke Snapseed. Ini saya ambil tag aja dulu ini, yang sudah ada gulanya. Belum saya edit ya. Tadi ada yang nanyain kenapa ada yang terus pakai gawe. Ini? Ini ya. Ini ya.
Oke. Biar punya gambaran banyak, jadi saya edit nanti biar bisa lihat ya. Oke, ini kita ke Snapseed ya. Klik open, kita cari foto yang tadi kita tag ya. Yang pertama itu saya tag, cari yang ini aja. Oke, ini sudah ada di sini ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat ada looks, tools, dan export ya. Ini ada looks, tools, dan export. Nah, kita cari yang tools-nya. Ibu-ibu dan bapak-bapak juga boleh sih lihat yang dari portrait. Kita klik portrait ya. Kalau di looks itu sudah ada settingan. Ini seperti preset ya. Kalau di Snapseed ini sama seperti di Lightroom ada preset juga. Tapi kalau ini kadang kan tidak sesuai ya dengan keinginan kita. Jadi kita ke tools dulu. Kita ambil yang crop. Ini ada crop. Ya, kita klik cropnya, lalu kita potong sesuai dengan keinginan kita. Ini saya cari memang segini ya, sengaja ya. Nah, ini saya cukup segini aja. Kalau sudah sesuai dengan keinginan kita, piringnya juga udah di tengah, itu blueberry-nya kelihatan dan susunya juga udah di belakang kelihatan, kita okein dengan klik bawah kanan. Oke, sudah kelihatan ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita pencet lagi tools. Kita klik tune image yang ada di atas ini. Tune image. Lalu kita bisa mainin brightness-nya ini ke kiri dan ke kanan. Kalau Snapseed itu kita mainnya hanya geser aja ya, geser kanan, geser kiri, terus atas bawah gitu. Nah ini saya pengen agak terang sedikit, jadi saya naikin kira-kira 17 atau 18 ya. Lalu kontrasnya juga saya naikin, ini nggak usah terlalu banyak. Oke, 10. Saturation, ini sebenarnya saya kurang terlalu banyak pakai ya saturation ini. Karena semakin besar, semakin kuning dia. Ya, kelihatan ya bedanya ya kalau saya geser ya. Tuh. Ya, tuh kanan, kiri. Ya, bisa dilihat di atas tuh. Jadi kalau sudah, kita kan tadi sudah matengin ya, jadi nggak usah terlalu banyak saturasinya, 5 aja pakai, terus tambah lagi kita edit ambience-nya. Kalau ambience ini adalah warna sekitar kita fotonya, foto kita di ruangan kita ini loh gitu. Nah ini bisa juga nambah kuning atau gelap. Ini saya naikin sedikit aja ya. Di angka 5, lalu kalau highlight ini biasa kita rendahin biar nggak terlalu overexposure. Turunin sedikit aja karena juga nggak terlalu terang sekali ya. Kalau merasa cukup, kita nggak perlu turunin atau naikin juga nggak masalah sih. Oke, ini shadow. Seandainya sebenarnya kalau shadow itu juga dibutuhkan untuk makanan ya, biar kelihatan volumenya. Jadi kalau dihabisin sekali juga jelek malah. Jadi cukup kita pakai sedikit aja. Saya pakai di sini kurang lebih 10 atau 12 lah ya paling gedenya. Biar kelihatan volumenya aja. Lalu warm ini juga akhirnya dia bisa kelihatan kuning. Ya bisa kelihatan ya bedanya ya kalau saya ke kiri jadi rada biru. Nah iya, Bapak Ibu sekalian kalau foto makanan hindari warna biru ya seperti ini ya. Itu kurang bagus hasilnya. Jadi white balance-nya harus benar-benar diatur. Kalau warm ini, kalau umpama kita merasa, aduh saya tuh pengen suasana yang hangat.
Jadi kita makan yang namanya pancake ini di meja makan dengan kehangatan keluarga. Nah, dari situ tuh pikiran kita ya, kita tuangkan di editing ini gitu. Jadi biar kelihatan dramanya. Kalau nggak ada dramanya kurang cakep nih hasilnya ya. Nah ini saya pakai 10 aja nih wormnya. Kalau sudah oke, klik di bawah pojok kanan bawah ya, ada tanda centang. Sudah oke. Nah, terus aduh kok nggak ada ngeblur-ngeblurnya gitu ya. Karena ini kan pakai mode yang auto ya tadi saya ya. Nah, kita bisa nih Ibu Bapak kalau handphonenya nggak punya mode pro kayak tadi saya punya itu, hanya pakai otomatis, pakai aja lens blur. Itu ada tuh apa namanya di Snapseed. Bisa kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Lens blur. Ini di sini ya. Nah, ini di sini nih. Lens blur. Kita klik. Nah, Bapak Ibu maunya belakangnya ngeblurnya seberapa nih? Nah, ini bisa disetting. Umpama kita kan pengennya pancake-nya jelas, nggak ngeblur. Nah, bikin aja seperti ini. Jadi bisa pakai jempol kiri kanan ya, atas bawah. Nah, ini bisa kita mainin seberapa sih perlunya. Udah nih, seperti ini. Nanti blurnya seberapa, Ibu Bapak? Kita tinggal geser kiri, kanan, kiri, kanan. Oke. Seandainya saya kasih, ini setengahnya lah ya, blurnya belakang ya. Transisinya juga harus ada. Jadi dia dari fokus nggak langsung blur banget gitu loh. Jadi transisinya juga harus biar smooth, itu harus dipakai. Ya, ini saya pakai 75 aja. Lalu ada vignette strength. Ini adalah fungsinya agak gelap, hanya di bagian ujung. Tapi dia ngeblur gitu. Nah, kalau umpama Bapak Ibu maunya terang aja deh, berarti nggak usah digeser vignette strength-nya ya. Kalau sudah oke, kita langsung centang bawah. Nah, jangan lupa Ibu dan Bapak, terakhir kalau umpama kita sudah atur semuanya, kita harus lebih fokuskan lagi dengan cara kita pencet detail. Ini dia detail. Kita klik detailnya, strukturnya ini. Nih bisa bedain ya. Ini kan tadi saya belum klik ya. Kalau kita geser ke kanan, dia agak kelihatan struktur dari makanannya. Oke, kita pakai 20 umpama ya, nggak usah terlalu banyak. Nah, sharpening-nya juga kita ketajamannya kita naikin, tapi jangan terlalu naik banget ya, Ibu dan Bapak. Kita pakainya kurang lebih 30 aja deh. Tajam tapi juga kan kalau pancake itu lembut gitu ya, jadi bukan sesuatu yang renyah kayak kerupuk gitu ya. Jadi dia cukup 30 aja. Kalau sudah oke, kita centang di bawahnya. Nah, kalau kita pikir, ini udah cukup gitu ya, kalau menurut saya ini sudah pas, jangan lupa kita ke export. Ini export, kanan bawah ya. Kita klik export, lalu ada save. Nah, save ini kita klik. Udah deh, selesai. Maaf Mbak Made, mau mengingatkan waktunya. Sini udah jam 12.16. Baik, kalau begitu. Nah, tadi juga kan kita udah banyak ya ngambil take-nya ya. Nah, ini mudah-mudahan satu contoh ini sudah bisa menggambarkan cara pengeditannya ya. Karena waktunya juga nggak cukup ternyata. Jadi saya hanya bisa kasih contohnya satu foto aja. Nah, oke, itu aja sih sebenarnya. Kita sudah selesai di demo. Mungkin ada lagi, Ibu Irma? Oke, baik. Terima kasih Mbak Made. Mungkin hostnya bisa dipindahkan lagi ke kami, di KJRI Marseille ya. Iya. Baiklah, demikian. Terima kasih Mbak Made Kartika,
yang sudah memberikan waktunya dan tenaganya hari ini untuk memberikan materi tips dan trik fotografi makanan sangat menarik sekali. Ini kami mohon maaf juga karena keterbatasan peserta. Jadi apabila yang ingin bergabung belum bisa masuk, nanti kita ada link YouTube-nya untuk webinar hari ini, dan apabila ada yang berminat nanti bisa menghubungi melalui Instagram dari KJRI Marseille atau mungkin secara personal kepada kami para pengurus Dharma Wanita Persatuan KJRI Marseille. Untuk pertanyaan, berhubung ini waktunya sudah habis, jadi mungkin untuk pertanyaan bisa langsung dilayangkan ke Instagram atau DM langsung ke Mbak Made ya, di Instagramnya di Bude Potret. Mungkin bisa di-follow untuk para peserta webinar, di-follow Mbak Made. Lalu untuk pertanyaan mohon maaf karena waktunya tidak ada, jadi untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab, belum bisa disampaikan kepada Mbak Made, bisa dilayangkan langsung dan mudah-mudahan Mbak Made bisa menjawab satu persatu pertanyaan yang belum dibahas hari ini. Baiklah. Oke, siap. Terima kasih Mbak Made. Oke, baiklah, kami tutup acara webinar hari ini. Semoga bermanfaat untuk foto lagi, Pak. Foto lagi. Kebetulan tadi secara candid sudah kami foto ya di screenshotnya. Jadi acara webinarnya kami resmi tutup. Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk webinar hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin di lain waktu apabila ada acara lagi kita akan memperbaikinya. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima hari ulang kasih. tahun. Mohon Terima maaf kasih ada Bu Made. kesalahan. Terima kasih Bu Made. Pastinya Semoga bisa bermanfaat. bertemu lagi, bergabung lagi ya. Terima kasih Bu Di suatu Made. saat. Ya. Terima Terima kasih. Bu Made. Terima kasih. Terima kasih DWP semuanya ya. Terima kasih Bu Dara. Terima kasih Bu Nila. Terima kasih Bu Sari, Bu Nila. Terima kasih. Boleh DM. Terima kasih Teh Ati. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ati. Terima kasih Bu Dara. Terima kasih Bu Sampai Irma. bertemu lagi. Sampai bertemu lagi Insya Allah. Terima kasih Ibu Mira. Apa Nanti kabar? kirimin. Baik, gimana kabarnya? Ampun Bu Nila, apa kabar? Baik. Sudah lama sekali. Oke. Permisi, terima Oke, kasih ya Bu siap. Dara. Ya, terima kasih banyak. Semua ibu-ibu. Terima kasih. Pamit Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Diam dulu aja. Nanti kita terakhir, Bro. Terima kasih. Makasih Bu Dara, makasih Irma. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih Mbak Atin. Terima kasih Mbak Atin. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak. Teh Dini, terima kasih Teh Dini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih semuanya Ibu. Terima kasih. Udah, habis belum? Kita terakhir aja sampai habis. Tinggal segini ya. Makasih Bu Irma. Ya Bu Rati. Terima kasih Bu Rati.
Bu Made kapan main ke sini Bu Made? Banyak objek foto nih Bu Made. Iya nih. Nunggu diundang. Saya offline juga mau kok. Terima kasih Bu Irma, Made. itu sepupu. Iya, sepupu nggak ikutan ya berarti ya? Nggak tahu deh namanya, kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Kirain join ya. Baik Ibu, kalau gitu saya juga mohon pamit. Terima kasih banyak Ibu ya. Dan Irma, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara fisik nanti suatu saat. Dan kita mudah-mudahan kalau ada perlu webinar lagi bisa bergabung kembali. Terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya. Sama-sama. Sama-sama. Selamat sore. Selamat siang ya. Selamat siang. Dah. Dah. Terima kasih. Tinggal berapa?